Baik, pada sore hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ya, di bawah tema yang diberikan Gereja Reformasi Indonesia, hidup di dalam Kristus, kasih Kristus landasan iman. Mari kita melihat dulu Alkitab kita di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-21. Cukup panjang, Bapak Ibu. Kalau sudah menemukannya, saya akan membacakan ayat ini untuk kita semua supaya tidak terlalu lama. Silakan Bapak Ibu menyimak. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal ini kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah telah berada di dalam Dia, dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukum, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudara. Bapak Ibu Saudara, ini adalah kitab yang ditulis sendiri oleh Yohanes ya, yang mengikut Tuhan, ditangkap Tuhan ya. Pada masa mudanya dia sudah menjadi pengikut Tuhan ya. Jadi dia paling kecil lah istilahnya, paling muda. Banyak pakar memperkirakan umurnya ini sekitar 17 tahun dan 18 tahun ya. Mungkin seumuran tamat SMA begitu ya. Jadi dia sudah mengikut Yesus kemana-mana pelayanan. Nah, dengan darah yang muda seperti anak SMA, tentunya dia adalah orang yang paling bersemangat ya. Kalau kita lihat anak muda, dia pasti bersemangat ya. Kalau kita lihat kalau main basket itu ya, yang paling bersemangat kalau lawan guru, murid lawan guru itu pasti siswa paling bersemangat. Kenapa? Masih punya tenaga, masih punya power ya. Belum ada pikiran kesana kesini gitu ya.
Nah, oleh sebab itu, ya, seorang Yohanes ini Tuhan Yesus juluki dia anak guru. Orang yang meledak-ledak, orang yang tanpa berpikir panjang, kalau kata Roma Irama itu darah muda. Darah muda, dia bertindak dulu baru berpikir. Ya. Nah, sehingga mungkin banyak kesalahan dia. Kenapa? Karena dia kurang dulu berpikir, bertindak dulu. Ya, coba lihat anak muda. Kalau dia ditantang, ya dia tantang balik. Ya. Jangankan anak muda, anak saya yang nomor 1 itu, kalau ada orang yang tantang dia, dia tantang balik. Gitu ya, dia tidak takut sama siapapun. Gitu ya. Jadi, nah seperti itulah gambaran Yohanes ini adalah orang yang meledak-ledak. Mungkin di sini ada juga kita seperti itu. Saya juga menyadari mungkin saya dulu juga seperti itu, gitu ya. Nah, Bapak nggak tahu nih di asrama mana yang masih ada orang seperti ini, gitu ya. Masih ada orang seperti ini. Salahkah? Tidak. Yohanes, ya, penulis kitab ini seorang yang tanpa berpikir panjang, dia menjadi murid, dia menjadi orang yang setia. Bahkan dia dikatakan rasul kasih. Tadinya meledak-ledak, pemarah, gitu ya. Biasalah, ya. Apa saja dia debat, gitu. Apa saja dia debat, gitu ya. Apa saja yang tidak menurut pikirannya, gitu ya. Dia tidak akan memikir perasaan orang. Padahal setiap orang punya perasaan, dia tidak mikir sama sekali. Pokoknya dia hantam, dia hajar, gitu ya. Kenapa? Karena darahnya mungkin masih darah muda. Maka Tuhan Yesus, ini anak guru, selalu kacau dan selalu ribut setiap saat. Kalau di sini mungkin tidak ada, gitu ya. Tidak ada lagi di sini yang suka ribut, gitu ya. Nah, inilah ketika dia sudah menjadi orang percaya, dia disebut rasul kasih. Kenapa? Karena kelembutan hatinya, karena kelembutan sifatnya, dia menjadi seorang yang betul-betul diubahkan Kristus secara luar biasa, secara radikal. Secara radikal, dia diubah. Mungkin ada sifat kita seperti itu, ya tunggu, ya. Mungkin ada guru yang sudah bosan, ini lagi. Bosan ngadapinnya, gitu ya. Suatu saat dia pasti, ya, menjadi orang yang baik-baik saja. Nah, itulah yang kita inginkan. Nah, sehingga dia menulis kitab 1 Yohanes ini untuk mengkritisi bagaimana dunia itu sudah jauh sekali melangkah. Bahkan ada penyesat-penyesat yang harus ditanggulangi. Sehingga dia mengingatkan orang percaya, secara khusus pada waktu itu semua orang yang percaya diingatkan untuk berhati-hati terhadap kepalsuan yang mulai menyusup ke dalam orang percaya, bahkan ke dalam gereja. Mulai mereka datang merayu orang gereja. Mulai mereka mengabarkan seolah-olah perkataannya itu benar. Tetapi sedikit demi sedikit dia seperti, ya, orang di dalam Kristus seperti tertipu muslihat. Ditipu tapi tidak pernah merasa ditipu. Oleh sebab itu dia katakan ini berbahaya. Maka dia tulislah surat ini. Demikian juga tentang kasih. Ada kasih yang palsu. Ada kasih yang palsu. Hati-hati dengan kasih yang palsu. Di kitab lain dia menuliskan kasih kepada Allah itu mulai mulai dingin. Mulai tidak lagi orang merasakan kehadiran Allah itu, sehingga tidak lagi mengasihi. Bahkan juga bukan hanya mengasihi Allah, tetapi juga manusia sesama mereka, orang percaya, dan tidak lagi saling mengasihi. Oleh karena itu di ayat yang ke-7 dia katakan, saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi. Dia mengajak kembali setiap orang percaya itu, ya, jangan pudar kasihnya, jangan luntur kasihnya, karena dia mulai merasakan ada upaya dunia supaya orang percaya tidak saling mengasihi, saling cuek. Apalagi di zaman teknologi sekarang ini. Kalau kita tarik di zaman itu, zaman sekarang ini hampir mirip-mirip.
Mungkin orang sudah mulai cuek sesama orang percaya. Udah tidak lagi, chemistry-nya udah tidak terasa lagi, gitu ya. Karena ini zaman teknologi. Orang jalan mungkin begini, seperti robot, ya kan? Kawan sebelah tidak dilihat, kawan lewat tidak terlihat, bahaya sekali, gitu ya. Bahkan kawan yang kena celaka pun hampir tidak terlihat. Bahaya sekali, sudah tidak saling mengasihi. Oleh sebab itu Yohanes kata, marilah kita semua orang percaya saling mengasihi. Kata marilah ini mengajak semua orang percaya, bangkitkan kembali semangat untuk mengasihi sesama. Bangkitkan kembali, aktifkan kembali radar yang sudah diberikan oleh Tuhan, ya, supaya kita peka mengasihi yang utama orang yang seiman dengan kita. Gampang dulu diperlihatkan dengan orang yang tidak seiman dengan kita. Kau perlihatkan dulu. Kalau berasrama ya seasrama dulu. Kalau berkantor ya sekantor dulu, ya. Jangan satu asrama ada yang clash cepat diselesaikan. Kenapa? Karena kita ini anak Allah, orang mau lihat Allah ada di dalam kita. Selesaikan baik-baik. Kurang sekali 2 kali, kurang 2 kali 3 kali, sampai bosan diperdamaikan. Itu cara supaya kasih itu terlihat di antara kita semua. Maka Yohanes mengajak, marilah kita, ya, untuk saling mengasihi, aktifkan kembali kasih. Seperti iklan, dia ajak orang-orang percaya. Terkhusus kita pada saat ini. Mari kita di zaman teknologi, di zaman orang tidak peduli, di zaman individualisme ini tinggi, gitu ya. Kita saling mengasihi. Kalau kita di sini mungkin masih terasa kasihnya, ya, saling mengasihi. Tetapi kalau di luar sana sudah bahaya. Di khotbah dulu saya bilang, ya, obat-obatan udah mulai beredar bukan hanya di kota, tapi sampai di pelosok desa. Orang yang konsumsi obat seringkali mereka merasa takut. Ketemu kita saja tatap matanya begini, udah takut ya. Jadi gampang indikator lihat orang obat dengan tidak obat. Ya, memang tidak semua begitu ya. Ya kalau dia takut, sekali takut, 2 kali takut, nah, ini ciri-ciri indikator gampang. Ya. Nah tapi kita tidak menghakimi mereka di sana. Nah kemudian dikembangkan lagi, bukan hanya kasih itu diajak oleh kita itu saling mengasihi oleh Yohanes. Dia mengajak kita untuk saling mengasihi. Tetapi dia mengajak kita di ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11 bilang, saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Kata haruslah menjadi kewajiban bagi kita untuk saling mengasihi. Jadi mau tidak mau ketika kita sudah percaya, sudah kembali ke perbudakannya Tuhan, yang pertama ke perbudakannya iblis, kita harus saling mengasihi. Supaya apa? Supaya Kristus terlihat di dalam kita, supaya kita terlihat sebagai anak-anak Allah. Kata harus menandakan tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain. Sebagai anak-anak Tuhan, maka kita harus saling mengasihi. Bukan hanya dia katakan supaya kita ini semua saling mengasihi, ya, semua saling mengasihi. Jadi pengikut Kristus itu harus saling mengasihi. Ada keterikatan pada kita. Ketika kita sudah menjadi anak Tuhan, maka secara otomatis, ya, harus mengasihi, terutama kepada saudara-saudara sesama. Maka lucu kalau ada perkelahian di antara orang Kristen, itu lucu.
Kenapa? Yang harusnya kita saling mengasihi tapi masih ada clash antara orang sesama. Clash dalam keluarga, ya. Memang dalam keluarga itu selalu ada konflik, gitu ya. Kalau orang sosial bilang konflik itu untuk mengklirkan segala masalah, gitu ya. Masalah yang samar-samar, maka kalau ada konflik dia terlihat terang, begitu. Tetapi Alkitab saling mengasihi. Kalau orang sudah saling mengasihi, maka kemungkinan nggak ada konflik, kemungkinan tidak ada clash, bahkan ada perceraian di dalam keluarga harusnya sudah tidak ada. Tetapi karena dunia tadi berupaya terus-menerus menarik kita tertipu, sehingga banyak orang tertipu dengan rayuan si iblis. Kemudian kata ini bukan hanya menjadi keharusan kepada orang percaya, tetapi juga dikatakan diulangi lagi yang ketiga kalinya saling mengasihi di ayat 12. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah jika kita saling mengasihi. Jika kita saling mengasihi, kata jika berarti akan merujuk ada keuntungan, ada risiko, atau ada kerugian. Tetapi di sini penulis merujuk kepada ada keuntungan yang kita terima jika kita saling mengasihi. Apakah keuntungannya? Apakah keuntungan? Yang pertama masih di ayat yang ke-12 dikatakan begini, Allah tetap di dalam kita. Apakah Allah bisa pergi? Roh Kudus bisa pergi dari kita? Tidak. Sekali dia memateraikan, sekali dia tinggal di dalam kehidupan kita, dia tidak akan pergi. Tidak akan. Tetapi terlihat kepada orang yang mengasihi, jika dia mengasihi, maka ada keuntungan, Allah tetap di dalam dia. Kemudian kasihnya sempurna. Kasihnya sempurna di dalam kita. Kemudian keuntungan yang selanjutnya, mendapat bagian dalam rohnya. Kalau orang memiliki roh Allah, itu sangat untung. Suatu ketika roh Tuhan masuk ke Daud, gitu ya, Daud tidak peduli di sekitarnya, dia menari memuji Tuhan. Bahkan dikatakan sangat perbuatannya, kelakuannya itu kayak mempermalukan, begitu ya, kayak orang gila dia. Kayak orang gila. Kenapa? Saking semangatnya dia karena ada roh Tuhan di dalam hidupnya. Semangat dia dalam memuji Tuhan. Maka kita semua punya semangat yang sama. Kenapa? Karena ada roh Tuhan di dalam kita. Apalagi kita saling mengasihi, makinlah tambah semangat roh Tuhan itu. Maka kalau ada roh Tuhan di dalam kita, kemungkinan tidak ada ketakutan. Tidak ada ketakutan. Maka di ayat yang ke-18 bilang begini, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih melenyapkan ketakutan. Melenyapkan ketakutan. Jadi kalau anak-anak kita semua kalau kita sakit, mungkin pikiran kita mulai berpikir jauh. Jangan-jangan saya sakit ini akan game. Itu kadang-kadang ada penghakiman di dalam hati kita. Maka kita cepat-cepat mencari pertolongan lain. Apa pertolongan lain? Cari obat. Cari siapa lagi? Cari orang pintar. Kenapa? Karena ada ketakutan di dalam hidup kita yang selalu menghantui kita. Maka kalau orang mengasihi, ada kasih, ada Allah di dalamnya, ada roh Allah di dalamnya, tidak ada ketakutan sama sekali. Contoh, kalau pandemi datang kembali, apakah kita tetap percaya atau mencari pertolongan lain?
cepat-cepat kita antri, cepat-cepat kita daftar untuk divaksin. Supaya apa? Supaya tubuh kita kuat. Apakah hal-hal itu bisa menguatkan tubuh kita? Karena kita ragu, jadi itulah Allah jadi tidak terlihat. Allah begitu kecilnya di dalam hidup kita karena kita ada keraguan. Maka oleh sebab itu, mulai dari sekarang kita jangan ragu. Kita milikilah kasih seperti yang diperintahkan Tuhan. Oleh sebab itu kita belajar tentang kasih. Bagaimana kasih itu dinyatakan? Kita harus belajar dari Allah. Ayat yang ke-9 bilang, bagaimana kasih itu dinyatakan. Kita harus belajar dari Tuhan. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anak yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Kata tunggal itu berarti satu. Kalau anak satu-satunya tentu disayang, tidak akan membiarkan dia dikirim ke tempat yang tidak aman, tidak nyaman. Kenapa? Karena dia dikasihi. Tetapi lihat cara Allah. Allah mengutus anaknya ke dalam dunia. Dunia ini yang penuh dengan kemiskinan, dengan kasih. Dia utus anaknya. Yesus harus ada di tengah-tengah orang berdosa. Di surga tidak ada dosa, tidak ada kesakitan, tidak ada penderitaan di sana. Tetapi dikirim ke tempat yang punya penderitaan lebih banyak, punya keserakahan lebih banyak di dunia. Yesus merasakan lapar, merasakan yang namanya haus, bahkan dia dicoba sama si jahat. Padahal dia tidak akan mungkin jatuh ke dalam pencobaan. Itu cara Allah. Jadi dia mengutus, dia bertindak bukan hanya dari jauh, ya, bukan hanya dari tempat di surga dia bicara, udah manusia diampuni, tapi dia turun, dia terlibat dalam mengasihi, bukan dari jauh. Kamu kalau kasih pada orang, jangan hanya video call, dari jauh kan? Tidak ada kasih yang diajarkan Tuhan seperti itu. Turun tangan terlibat. Itulah yang Allah berikan, kasih yang Allah contohkan kepada kita. Ya. Tuhan Yesus ketika perkawinan di Kana, ini menjadi catatan penting ketika dia membuat mukjizat yang pertama. Suatu kali dia menghadiri pesta pernikahan bersama dengan mama. Pada zaman itu, ya, sama dengan orang Dayak. Ya, orang Dayak itu kalau buat pesta kemudian kurang nasi atau kurang lauk, itu memalukan bagi keluarga. Nanti seumur hidup dia akan dicibir. Kok saya ngomong sini, di sana juga ada. Artinya dia respon, dicibir. Nah, di zaman Tuhan Yesus itu sama, ya. Ketika si tuan rumah mengadakan pesta, maka anggur jangan sampai kurang. Tetapi ketika pesta itu berlangsung, orang kekurangan, orang yang punya rumah ini kehabisan anggurnya, dan ini akan membuat keluarga itu menjadi malu, ya. Mungkin dia juga dicibir seperti tadi saya contohkan pesta orang kita, orang Dayak. Seumur hidup orang ingat, malu kita. Dari keturunan 1 sampai keturunan 7 mungkin diingat, gitu ya. Kan malu. Nah, apa tindakan Tuhan Yesus? Dia bilang, mamanya bilang, kamu harus buat ini. Mama, waktu saya belum tiba. Apakah Yesus waktunya belum tiba untuk menyatakan kasihnya? Sama sekali. Tapi dia lakukan, ya. Dia buat air menjadi anggur. Yang
si tuan rumah ini. Dia tidak mau tuan rumah ini menjadi orang yang terpojok. Dia tidak mau. Sehingga ketika kita mengasihi, kita tidak melihat waktu. Yesus mungkin bilang, tunggu waktu saya, tapi dia tetap lakukan. Maka mengasihi itu bukan tunggu nanti, atau tunggu saya besar nanti, atau tunggu saya nanti, padahal kamu punya kemampuan, gitu ya, punya kekuatan untuk menolong, ya, untuk menolong mungkin sahabat kamu atau. Tapi kadang-kadang kita berkata, tunggu nantilah, tunggu saya sudah wisuda, tunggu nanti ketika saya sudah kuliah dan saya bekerja. Mengasihi bukan seperti itu. Contoh sederhana, sekolah kita sering kekurangan air, jadi kita perlu banyak tandul untuk menampung air. Nah, mulailah dari sekarang, anak petani dengan anak pejabat sekarang ini, pokoknya mirip-mirip gitu ya. Kalau bapakmu memang punya kelebihan, mulailah colek bapakmu. Pak, kami di asrama kurang air. Ya. Kasihlah satu tandul. Satu tandul paling berapa? Harga berapa? 1 ton sawit. Tidak sampah, ya. Setengah ton. Ya 500 kilo udah dapat satu. Nah, saya bukan promosi, ya. Tapi bisa juga nanti, ya. Nyatakan, ya, kasihnya. Itu contoh sederhana. Maka Allah menyatakan kasihnya kepada orang, dia terlibat langsung, ya. Dia menyatakan kasihnya kepada orang yang menderita fisik, orang tuli jadi mendengar, orang lumpuh berjalan, kemudian orang buta bisa melihat. Dia nyatakan kasihnya kepada orang-orang itu. Kasih Kristus itu luar biasa, mampu membangkitkan, ya, membangkitkan orang yang mati, mampu menyembuhkan orang yang lumpuh, orang yang buta bisa disembuhkan, bisa sembuh. Maka kalau ada orang mungkin buta kebenaran, kita jangan hanya bilang kasihan, tapi segeralah hampiri, nyatakan kasih Kristus kepada orang yang buta dengan kebenaran ini. Mungkin yang selalu menghina kita, kekristenan, atau menghina Kristus. Kalau kita tidak pernah nyatakan, kalau kita tidak pernah menghampiri dia, sampai kapanpun, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali pun, tidak akan orang itu berubah. Karena muridnya enggan menghampiri orang, tidak mau menyatakan kasih kepada orang. Bahkan kepada perempuan yang berdosa, Yesus katakan, dia disembuhkan secara rohani. Maka kasih Yesus itu menyembuhkan. Kasih Yesus menyembuhkan. Tetapi ya, manusia seringkali mempunyai banyak sekali kesalahan. Yang banyak kepada kita sebagai anak-anak Kristus, sebagai orang Kristen, itu kasih tak sampai, hanya iba begitu ya, dan tidak pernah bertindak. Suatu ketika ada satu tabrakan orangnya jatuh, kemudian berdarah-darah, kakinya berdarah-darah. Ada beberapa orang yang datang bukannya menolong, tetapi ambil foto dulu. Ini momen penting ini, ya kan? Kemudian ada yang video, di dalam video itu dia bilang kasihan sekali, tak pernah tolong. Ini orang macam apa kan itu? Ya. Kalau kita begitu Tuhan sedih, ya, lihat kita. Harusnya apa? Dia bertindak, dia nyatakan, kasih air minum ke, angkat ke. Saya pernah jatuh dengan dulu namanya Bang Pius. Kami pergi ke Ngabang pakai motor metik. Pada waktu itu motornya pinjam. Kemudian sekarang di depan Grand Landak itu dulu ada genangan air. Karena baru pandai pakai motor gitu ya, tiba-tiba ngeremnya ngerem depan lagi. Pastilah
jatuh. Tahu apa yang dilakukan orang yang ada berkerumun minum di situ? Mereka masuk, bukan tertawa. Kalau tertawa masih enak gitu ya, minta tolong ini masuk ke dalam rumah. Ya, jadi kosong, tempatnya jadi kosong. Kita seperti tentara yang merazia orang berjudi. Tiba-tiba mereka bikin skenario, gitu kan? Masuk ke dalam, pura-pura tidak tahu ada orang jatuh, kuprak. Harusnya tolong. Nah, anak-anak Tuhan tidak boleh begitu, gitu ya. Tapi nyatakanlah kasih. Jangan seperti orang yang tolong apa namanya, yang video orang yang tabrakan itu. Nah, itu namanya apa? Kasih tak sampai. Seperti burung uap merindukan apa? Pungguk merindukan bulan. Tak akan pernah sampai. Bulan di atas dia tidak akan bisa terbang. Bulan juga tidak akan bisa menggapai dia. Banyaknya kasih tak sampai. Ya, suatu ketika ada seorang TKW yang kerja di Malaysia. Kerja di Malaysia itu enak, ya. Dapat gaji besar, ya, karena mereka pakai apa? Ringgit. Bandingan dengan uang kita sekarang, saya tidak tahu pasti. Yang jelas 3.000 rupiah, gitu ya. Kalau kita 1.000, dia 3.000 rupiah. Kalau dia punya 1.000 dolar, berarti kita punya 3 juta. Ya. Kalau gajinya 3.000 ringgit, maka dia punya berapa? 9 juta. Betul nggak ya? 9 juta. 9 juta bukan murah gitu ya, artinya bukan sedikit tapi banyak sekali. Nah, kebiasaan mereka uangnya disimpan dulu, ya, sama majikannya. Disimpan uangnya sama majikan. Seorang gadis yang cantik kerja di Malaysia dengan gaji yang tinggi, gaji disimpan kepada majikan karena takut nanti dia pulang ke Indonesia lalu tidak bawa apa. Tapi tidak ada angin, tidak ada hujan, ya, telepon dari rumah berdering. Bapak, kasih tahu anak bahwa saya sekarang sedang sakit, kata mamanya itu. Sedang sakit, bukan hanya sakit tapi sakit parah. Lalu anaknya bilang, Mama, saya kirim uang untuk Mama berobat. Mamanya udah berobat, setelah dikirim uang Mama berobat. Kesana sih, tidak sembuh. Lalu dia telepon lagi, Anak, kayaknya kamu harus pulang. Mama kalau lihat kamu kayaknya penyakit Mama sembuh. Dia bilang, aduh Mama, saya sayang Mama, saya cinta sama Mama, tapi saya tidak bisa tinggalkan pekerjaan saya karena saya diatur oleh sistem ini, Mama. Jadi saya tidak bisa pulang. Singkat cerita putus teleponnya, ya, kemudian ibu merenung. Kira-kira apa yang dipikirkan sih? Mungkin ibunya berpikir, sekian tahun saya membesarkan kamu, sekarang saya ingin dekat kamu, ya kan? 9 bulan saya mengandung kamu, capek, lelah, apa segala macam. Bahkan ketika mau makan melon, bapakmu tidak beli, air mata menetes. Mungkin begitu si mama merenung, gitu ya. Singkat cerita lalu mama menikah. Lalu apa daya si gadis? Nah, kita seringkali begitu, ya. Kita karena diatur oleh sistem, jadi kita sulit melakukan tindakan, keterlibatan. Saya senang kisah Tuhan Yesus ketika Lazarus meninggal. Tuhan Yesus dalam keadaan sibuk dikasih tahu, Yesus, kawanmu meninggal. Ya kan? Lalu Yesus diam saja karena dia memang lagi sibuk mengajar, gitu. Tetapi ya, akhirnya dia tidak diam saja, tapi dia berangkat melihat temannya yang sudah meninggal. Ketika datang di situ, ya, dia panggil Lazarus. Akhirnya Lazarus bangkit. Bukan hanya Lazarus yang bangkit, tapi semangat orang di situ melihat Tuhan Yesus datang.
melihat kasih Kristus, begitu kasihnya dia kepada orang, mereka juga bangkit. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita semua sebagai anak-anak Tuhan nyatakan kasih kita. Bukan hanya menjadi orang yang selalu kasih tak sampai. Apalagi orang tua kita kayak ini tadi durhaka, ya kan? Mama mau peluk kita, kasihan. Tapi itulah dunia, selalu dia bisa menipu kita supaya kita tidak menyerahkan kasih. Saya menutup dengan cerita orang Samaria yang baik hati. Orang Samaria yang baik hati itu, ya, ilustrasinya Tuhan Yesus ada seorang yang dialah, gitu ya. Dia kemudian di tengah jalan dia kesakitan bahkan setengah mati. Ada seorang imam yang kerja di bait Allah, hanya melihat saja orang itu lewat di situ, dia hanya melihat, saya mau ke bait Allah ini, nggak mungkin saya nanti berdarah-darah. Akhirnya pergi. Ada lagi orang Lewi yang memang pekerjaannya di bait Allah, gitu ya, mengerjakan rumahnya Allah. Tapi ketika melihat orang yang kesakitan setengah mati, dia lewat saja, gitu ya. Dia lewat saja. Tetapi ada seorang Samaria yang notabene dia bermusuhan dengan orang, tapi dia mau. Maka seringkali yang tidak melakukan, yang tidak menyatakan kasih itu orang yang keterlibatannya dalam dunia kerohanian. Maka jangan bangga kita ketika kita berada di sekolah Kristen kalau kita tidak pernah menyatakan kasih kita. Kalau kita seperti orang Lewi ini, kalau kita seperti imam, maka oleh sebab itu mari kita berhati-hati. Mari kita berhati-hati. Kasih yang sempurna adalah kasih yang dinyatakan dengan kehadiran dan keterlibatan kita, baik kepada sesama maupun kepada orang lain. Itu kasih yang sempurna yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kita mesti terlibat. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa.